Halo, nama saya Rakyanta Jalikavi, biasa dipanggil Kay. Jadi di sini mau menjelaskan tentang pertanyaan TC. Satu, terdiri dari 5 pertanyaan. Jadi yang pertama itu tentang branding strategi. Di sini soalnya adalah identifikasi 5 elemen kunci dari digital branding dan jelaskan mengapa analitik dianggap sebagai elemen inti. Oke, jadi brand eh, strategi itu ada 5 kunci digital branding. Jadi salah satunya adalah brand identity, terus ada brand messaging, terus ada digital channel, terus ada konten, dan juga yang terakhir adalah analitik. Nah, kenapa analitik ini termasuk yang menjadi elemen inti? Jadi karena analitik ini menjadi dasar pengambilan keputusan dalam digital branding gitu. Jadi walaupun brand identity, messaging, digital channel sama konten itu memang penting, tapi semua elemen tersebut perlu diukur biar si brand itu tahu dan apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki gitu. Jadi eh, misalnya website trafficnya gitu. Jadi bisa tahu berapa jumlah pengunjung dan sumber traffic. Terus engagement misalnya menilai apakah konten itu menarik bagi audiens atau tidak. Terus kalau di conversionnya itu bisa diukur tuh apakah audiens melakukan pembelian, pendaftaran atau tindakan lain. Terus ada juga nih audience behaviornya. Jadi bisa memahami kebiasaan minat dan kebutuhan audiensnya. Terus kalau misalnya campaign performance itu jadi mengetahui campaign mana nih yang paling efektif gitu. Kalau misalnya ada beberapa campaign nih, pasti nanti di situ bisa diukur, bisa dianalisis gitu, mana yang paling efektif. Nah, si analitik ini juga membantu brand membuat strategi yang lebih tepat gitu. Jadi kalau misal datanya menunjukkan kalau ini video dari engagementnya lebih tinggi nih dari konten foto, jadi maka si brand itu bisa ningkatin produksi videonya daripada ke konten fotonya kayak gitu. Nah, si ini juga si apa analitik juga eh, penting menjadi elemen inti karena dia itu intinya sebagai alat evaluasi dan dasar pengambilan keputusan gitu. Jadi tanpa ini tuh digital marketing kalau tanpa elemen analitik ini mereka nggak akan bisa mengevaluasi ataupun mengambil keputusan gitu. Nah, kalau misalnya waktu itu di ini di study case ini yang buat brand challenge, kita ngambil football club yaitu eh, FC Barcelona. Nah, di Barcelona ini kan kalau dari eh, ini ya 5 elemennya itu dari brand identity itu dari logonya itu logo crestnya itu ada warna biru, terus warna ini ya garnet kayak marun gitu. Terus ada warna kuning, kuning gold, dan kuning. Terus ada hitam. Terus kalau di sini tuh kalau nggak salah, Barca itu ada 5 warna ya. Barca itu ada 5 warna. Jadi yang pertama itu ada biru, merah, marun, atau burgundy. Terus ada kuning, terus kuning emas ya, okre, gold. Sama satu lagi yang terakhir hitam. Itu berarti itu di brand identitinya. Nah, di situ juga ada apa typografinya juga bisa dicek seperti brand seperti apa gitu dia tuh. Nah, terus si klub ini juga punya histori gitu identifikasinya gimana mereka punya storytellingnya ke audiensnya gitu. Contohnya kalau brand identity ini eh, apa ya kayak punya visual yang kuat gitu. Kalau di apa ya kalau di konten-konten mau Instagram mau TikTok atau nggak YouTube. Nah, terus yang kedua itu brand messaging. Nah, si messaging yang ini untuk ke audiens itu dia punya ini bahasanya mungkin dari Spanyol, más que un club atau bisa disebut more than a club gitu. Jadi nilainya tuh si si klub ini tuh udah lebih dari klub gitu. Mereka ingin menyampaikan bukan hanya sekedar klub atau enggak community.
Jadi di sini mereka menyampaikan tentang respect, effort, ambition, teamwork, sama humility. Nah, terus udah gitu ada digital channel. Nah, digital channel ini eh, bagaimana si Barcelona ini bisa ngedeliver ke audiensnya. Jadi salah satunya ada website resminya itu fcbarcelona.com, terus ada Instagramnya, terus ada TikTok, ada YouTube juga, terus di sana juga mereka ada Facebooknya juga gitu ya untuk community. Yang community-nya disebut Coolers, Coolers Community. Nah, udah gitu eh, mereka itu biasanya kalau di Instagram di digital channelnya itu di Instagram mereka lebih ke visual branding kayak foto pemain, match day, terus short update. Ini foto pemain ini mungkin yang kayak pemain yang terkenal itu Lamine Yamal gitu. Jadi kalau Lamine Yamal itu lagi tinggi ininya ya apa ya lagi banyak orang yang mencari-cari tentang Lamine Yamal dengan dia mengupload konten atau ngedeliver kontennya mereka dengan eh, ada information tentang Lamine Yamal. Jadi di situ mungkin ininya bisa apa ya awarenessnya bisa sangat tinggi gitu. Terus untuk TikTok itu konten pendek, biasanya yang pendek terus fun, terus biasanya kayak behind the scene atau enggak pemain sama tren gitu. Kalau di YouTube lebih ke highlight gitu, highlight interview, terus dokumenter, bisa konten panjang. Interview ini di sana misalnya kayak lagi habis menang gitu, Champion League, terus ada interview gitu. Terus kalau highlightnya itu eh, kayak gol gitu, scoring gol yang ngebuat mereka bisa mencetak gol dan juara gitu misalnya. Kalau website itu lebih ke berita resminya mereka, historinya mereka, storytellingnya mereka, terus bagaimana mereka kayak menjual tiket, membership, sama merchandise. Sisanya untuk retention fans itu mereka bisa melakukan lewat email itu atau community lain kayak Facebook atau Discord gitu misalnya. Nah, terus untuk konten eh, kita tuh ambil konten misalnya konten pilarnya kayak ini ya eh, ada nostalgia sama matchday sama ada jersey di situ. Jadi di situ misalnya kalau untuk matchday itu diliatin tuh kayak sekitar 10 detik tentang scoring goal gitu. Mulai dari seperti Lamine Yamal 1 detik 2 detik. Dari 1 sampai 3 detik ini mereka dia ngedribble bola terus ngelewatin lawan-lawannya terus udah itu detik 4 5 6 itu kayak udah masuk ke eh, kotak penalti terus 7 8 9 terus kayak nge-score bola terus sama selebrasi gitu. Kalau di sini jersey itu biasanya lebih ke eh, apa ya? Ngejual jersey mereka dengan misal close up gitu. Jadi orang-orang bisa kayak, wah, gue juga mau bajunya nih. Jadinya nanti ada conversion, terus dia beli, terus dia bisa pakai, terus pas lagi nonton pertandingannya dia bisa pakai bajunya, terus kayak merasa kayak mereka kayak satu keluarga, satu community. Nah, di analitik sini nih, di sini nanti mereka bakal melihat dari tiap konten-konten deliver sama si RC, FC Barcelona ini dari engagement rate-nya, terus watch time-nya, terus kayak website traffic, conversion rate, dan lain-lain. Nah, dari sana mereka bisa membuat keputusan gitu. Mengapa analitik ini menjadi elemen inti gitu. Jadi next-nya sekarang tentang SEO konten atau bandingkan content writing dengan SEO content writing dan dalam hal fokus utama dan metrik keberhasilannya. Nah, kalau ini tuh konten sama SEO gitu ya. Nah, kalau konten sama SEO itu biasanya bedanya kalau fokus utama si content writing itu dia lebih fokus ke audiens. Tujuannya untuk apa yang ngebuat konten yang menarik, terus informatif, menghibur gitu. Terus kayak ya bisa disesuaikan dengan kebutuhan pembacanya. Nah, kalau si SEO content writing itu lebih fokus ke search engine-nya sama audiensnya. Nah, kontennya dibuat biar bisa bermanfaat buat si pembaca, eh,
melalui online itu, terus bisa dioptimalkan juga dengan keyword yang mudah gitu ditemukan atau dicari di Google gitu. Nah, itu fokus utamanya. Kalau metriknya, kalau di bagian content writing itu diukur dari engagementnya. Jadi kayak metrik keberhasilan itu kayak diukur dari engagementnya seperti jumlah like-nya, terus share, terus ada komen, sama ada page view-nya. Nah, dari semua ini ada like, share, komen, dan page view. Biasanya di view ini yang paling penting karena gimana si audiensnya bisa retention kepada konten yang deliver sama si Barcelona ini. Kalau di metrik keberhasilan di SEO content writing itu diukur dari performa SEO-nya. Jadi kayak organic traffic, ranking keywordnya, terus ranking click-through rate-nya, CTR, conversion rate, sama potensi lead atau dari sales-nya gitu. Jadi content writing ini lebih ke kualitas komunikasi dengan audiens. Kalau SEO content writing itu lebih ke menggabungkan kualitas konten dengan strategi optimasi, terus bisa mendapatkan traffic dari mesin pencari gitu, kayak Google. Nah, kalau FC Barcelona ini misalnya content writing-nya itu fokusnya kepada fans sama emotional connection, di mana kayak ngebangun rasa bangga, nostalgia, terus kayak semangat match day, sama kedekatan dengan misal pemain sama klubnya gitu loh. Kalau lagi baru mulai tanding atau selesai tanding atau pas lagi selebrasi gitu. Nah, kalau fokus utama di SEO content writing FC Barcelona itu fokusnya ke fans sama search engine. Jadi search engine ini selalu ya karena SEO itu kan search engine ya, optimization. Jadi mau nggak mau pasti berhubungan sama search engine. Nah, terus kontennya menarik untuk fans itu, tetapi ini ya biar harus dibuat biar gampang gitu ditemukannya di Google kayak melalui keyword-keywordnya. Nah, misalnya contohnya kalau content writing tuh kayak ini ya, kayak Another Magical Night at Camp Nou, The Fans of, and the Passion of the Victory, atau ini ya, apa eh, How to be Greatest like Yaman, Lamin Yamal gitu misalnya. Jadi di situ nanti orang-orang juga kayak pengen, waduh, gue juga kalau misalnya mau kayak dia harus trainingnya kayak gimana nih, kayak gitu. Jadi mungkin nanti di delivernya bisa seperti itu dari Barcelona. Kalau SEO-nya itu kayak untuk bisa ngebangun rasa bangga, terus kayak kedekatannya dengan klub. Jadi kayak eh, Where to buy FC Barcelona 2005 6 jersey online gitu, atau enggak FC Barcelona Store gitu. Kayak kata kuncinya seperti itu. Jadi kalau di 2005-2006 ini, di mana Barcelona itu memenangkan Champion League. Jadi makanya mungkin kalau orang pengen ke sana gitu, ingin nostalgia juga pas lagi juaranya Champion League, jadi bis make mereka tuh nonton sambil make jersey-nya gitu. Nah, keberhasilannya, metrik keberhasilan itu dilihat dari like, comment, share, video view, engagement rate. Kalau content writing, kalau SEO itu lebih ke organic traffic, ranking, Google, CTR dari si pencarian yang tadi keyword itu, sama conversion ke web store dan lead atau sales jersey gitu. Terus misalnya eh nextnya ya, ini udah nextnya yang ketiga itu sosial media algoritma. Jelaskan mengapa watch time dan save share menjadi sinyal yang lebih penting daripada likes dalam sosial media algoritma tahun 2026. Oke, kalau algoritma media sosial itu eh ini ya, eh ada watch time. Nah, watch time itu di sinyal bahwa konten itu kayak harus benar-benar menarik gitu biar eh, orang itu bisa nonton sampai akhir gitu. Karena ini menunjukkan berapa lama si audiens kan bertahan untuk menonton konten tersebut kan. Jadi untuk platform seperti TikTok, Instagram Reels, YouTube Short, ini sangat penting karena tujuan utamanya tuh untuk menjaga user tetap aktif di platform tersebut.
atau disebut retention. Misalnya, ini ada nih konten A sama B. Nah, A ini dapat 1.000 like, tapi yang nonton cuma 2 detik doang, terus kayak udah skip aja gitu. Nah, kalau konten B ini dia dapat 300 like, di mana ini kayak bedanya 700 ya, tapi orangnya nonton sampai selesai, bahkan sampai nge-reply gitu. Nah, di sini biasanya algoritmanya lebih condong ke yang konten B, yaitu yang eh, orang yang nonton sampai akhir, bahkan sampai reply. Soalnya ini terbukti bisa menahan si perhatian si audiens untuk menonton konten tersebut sampai akhir. Misalnya TikTok. TikTok tuh bisa menjelaskan bahwa sinyal yang apa ya, sinyal yang kuat dalam rekomendasi si user ini nonton video sampai selesai, ini sangat penting gitu daripada like gitu ya. Nah, terus nextnya save. Nah, save ini tuh kalau orang habis lagi nonton Reels atau TikTok terus dia save, ini biasanya dianggap berguna gitu. Berarti si user ini ngelihat konten itu merasa ini ya penting gitu, cukup penting untuk disimpan. Yang nantinya mungkin bakal dilihat lagi gitu atau di replay namanya. Nah, si save ini nilainya jauh lebih dalam daripada like. Karena kalau like itu lebih apa ya, bias gitu. Kalau save ini udah jelas dia simpan dan ada kemungkinan dilihatnya itu lebih tinggi gitu. Misalnya konten kayak ini ya, kayak di Barcelona gitu misalnya. Kalau Barcelona itu misalnya eh, Lamine Yamal mencetak scoring di detik-detik terakhir memenangkan ini ya Champion League gitu. Jadi si penonton ini ingin tahu gitu pada saat gimana sih momen-momen si FC Barcelona ini memenangkan Champion League gitu. Jadinya mereka bakal di save si itunya si videonya gitu. Nah, satu lagi nextnya share. Nah, share ini tuh audiens bakal melihat bahwa konten ini layak direkomendasi ke orang lain. Jadi kalau misalnya si orang lain tetap orang lain ini punya eh, ini ya sama-sama suka Barcelona, mereka pasti bakal nge-share juga ke audiens tersebut atau share ke story atau postnya mereka gitu. Nah, ini sinyal sangat kuat karena si user secara aktif membantu menyebarkan konten tersebut gitu. Mau ke teman, ke grup, story atau DM gitu. Berbagai. Karena kontennya dianggap relevan, reliable, informatif, terus punya value-nya gitu. Value sosial ya. Nah, gitu. Jadi kalau pas lagi Lamine Yamal mencetak gol, ah, wah ini perlu di-share ke A nih karena dia suka banget, kita sama-sama suka. Makanya di-share gitu. Nanti, oh iya ya, waktu itu timingnya oke gitu. Timingnya oke banget. Terus si Lamine Yamal bisa ngebuat cetak gol di situ benar-benar hebat gitu skillnya kayak gitu. Nah, terus untuk 2026 ini algoritmanya karena lebih fokus ke satisfaction ya, satisfaction sama retention. Jadi orang itu lebih condong ke watch time sama save yang gimana sih orang bisa ke hook sekitar 3 atau enggak sampai 6 detik pertama gitu ketimbang dapat like terus cuma 2 detik skip gitu karena kalau like itu bisa juga apa ya kayak bias gitu mereka cuma oh suka tapi ya B aja gitu nggak ada nilai apa-apa gitu. Kalau misalnya tadi yang watch time itu ada goal, kalau save itu bisa pas lagi goalnya, gimana jadwal pertandingannya, misalnya kapan nih tanding atau ada jersey baru nih, kayak gitu. Terus kalau misalnya share ya share yang konten tadi yang udah di save atau share tentang goal yang udah dilakuin sama Lamine Yamal, kayak gitu. Kalau likes ini kurang sekali lagi ya karena eh, kadang mereka nggak benar-benar ngeliat si kontennya gitu atau dipahami. Jadi agak biasnya di situ sih gitu. Jadi nextnya ya.
Kalau misalnya dari contoh itu saya kasih satu contoh, misalnya di pertandingan Barcelona, misalnya nih kalau dua deh, kalau misalnya highlight gol menit terakhir gitu, biasanya likes-nya tinggi, terus watch-nya juga tinggi, save-nya ya sedang ke tinggi, share-nya juga tinggi, karena ini momen ya, highlight goal itu tuh di menit terakhir. Nah, satu lagi kalau yang misalnya jersey gitu, kalau jersey itu like-nya mungkin sedang, kalau watch time-nya juga sedang, tapi save-nya tinggi, mungkin orang kayak pengen nostalgia, kayak ah gue juga pengen nih, jadi makanya di save sama di share gitu. Sekarang nextnya yang keempat, meta ads. Apa tiga hal esensial secara kreatif untuk sebuah Reels ad dan apa dampak terhadap CTR jika sebuah iklan mematuhi safe zone? Oke, ini tentang meta ads, yaitu lebih ke real ads ya, Reels. Oke, Reels itu dia poinnya ada tiga ya. Yang pertama, formatnya harus 9:16 vertikal gitu ya. Terus visualnya harus menarik. Yang kedua itu ada audio sama storytelling yang cepat. Yang ketiga itu pesan utama atau CTA-nya harus terlihat jelas gitu ya untuk Reels. Jadi misalnya eh, untuk Reels di sini tentang jersey gitu. Jadi di detik 1 sampai 3 itu harus dari close up gitu si Reelsnya, si bajunya maksudnya jersey-nya baju, terus tiba-tiba langsung back ke misalnya di audio, dikasih audio sama storytellingnya tentang si Lamine Yamal ini misalnya memenangkan Champion League gitu. Nah dari sana langsung dikasih headline gitu, kayak shop now gitu, tuh eh, join our legacy gitu misalnya di situ. Jadi udah jelas gitu di situ. Terus kalau misalnya temanya payday, nah di situ lagi juara-juaranya, terus udah gitu lagi payday-nya bisa tuh dikasih misalnya 5% atau 10% off gitu misalnya diskon. Jadi orang-orang pasti di situ langsung kayak pasti untuk conventionnya kemungkinannya cukup tinggi gitu misalnya. Nah, jadi si format vertikal ini penting karena emang dari platformnya itu Reels itu vertikalnya jadi memang harus dibuat 9:16 dan kita harus bisa ngehook si audiens itu sekitar di atas 3 detik gitu kalau bisa 3 sampai 6 detik karena emang algoritmanya lagi di situ untuk tahun 2026. Di sini kasih audio sama storytelling yang cepet biar Reelsnya nggak kelihatan kepanjangan kayak langsung into the point. Terus jangan dibuat kayak iklan banget kayak eh, dibuat senatural mungkin gitu. Pakai audio yang mungkin lagi viral atau apapun. Nah, CTA-nya jelas, sudah langsung kayak Jersey, Shop Now, Join Our Legacy, terus misalnya diskon 10% within 2 days, kayak gitu. Untuk yang misalnya Matchday Hero Jersey gitu, dari EFC Barcelona. Konsepnya gitu. Nah, kalau sebuah iklan mematuhi safe zone itu di sini kayak untuk safe zone itu kayak ini ya CTR-nya yang cukup besar. Jadi untuk real ads harus mematuhi safe zone terus harus yang CTR-nya eh, tinggi lah misalnya di atas 35 atau hampir mendekati di atas 40% gitu dibanding sama iklan-iklan lainnya gitu. Gitu. Terus nextnya itu soal yang terakhir, digital marketing ROI, definisi ROAS atau return on ad spend dan hitunglah nilai untuk kampanye yang menghabiskan $1.000 dan menghasilkan pendapatan sebesar $5.000.
5 kali lipat ya, 1.000. Oke, jadi kalau untuk ROAS itu ya, return on ad spend, ini metrik digital marketing untuk mengukur berapa besar pendapatan yang dihasilkan dari setiap biaya iklan yang dikeluarkan. Jadi rumusnya ROAS itu kurang lebih revenue, pendapatan, diban bagi ad spends. Jadi kayak uang iklan yang dikeluarkan. Jadi kalau ROAS-nya revenue-nya itu $5.000, terus ad spend-nya itu $1.000, berarti ROAS-nya itu 5. Jadi 5 kali lipat atau bisa dibilang 500% gitu. Jadi artinya kalau setiap $1 yang dikeluarkan untuk iklan menghasilkan $5 pendapatan gitu. Nah, kalau untuk ini ya, untuk iklan misalnya pas PRC Barcelona membuat kontennya, terus udah gitu kan convention dengan budget $1.000, nah mereka mendapatkan revenue $50, 5.000, berarti eh, jersey gitu ya misalnya. Di sini ngejual jersey, jadi setidaknya si si Barcelona ini bisa ngehasilin 5 kali lipatnya. Oke, misalnya ya harga jersey gitu satu baju, let's say $50 gitu, $50. Nah, untuk ngehasilin $5.000, berarti dia membutuhkan 100 jersey. Berarti dengan FC Barcelona mengeluarkan budget $1.000, mereka bisa menjual sekitar 100 jersey dengan harga jersey-nya $50 gitu. Paling gitu aja sih ya. Terima kasih untuk yang menonton.